Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Gilang Satria Yuda. Nah, sekarang kita akan sedikit Kita ngobrol santai aja mengenai Windows 11 ya. Terutama di sini saya menggunakan Windows 11 Insider Beta ya. Salah. Kita ketik dulu WinVer di sini ya buat ngelihat build apa yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11 versi 22H2 dengan build 22.623.891. Nah, di build ini sendiri ada beberapa fitur menarik yang menurut saya ya cukup bagus juga, yaitu ada kemampuan search di Task Manager. Nah, ini contohnya nih. Ketika kita buka Task Manager, di sini ada bagian baru, yaitu search bar yang berfungsi untuk mencari sejumlah bagian atau detail dari Task Manager itu sendiri, seperti mencari nama, publisher, atau PID dari aplikasi yang terbuka. Nah, fitur ini sendiri menurut saya sangat penting ya. Harusnya ini dari dulu Microsoft hadirkan di Windows 11 atau di Windows 10 juga. Karena kita misalkan di sini ingin mencari file proses file explorer ya atau explorer.exe. Ini kan ini nih gambarnya biasanya apa namanya? Si aplikasinya kan bergerak terus nih. Dan misalkan kita mau klik di sini, ini keburu pindah kan tuh kayak gitu. Jadi agak sedikit sulit ya. Namun dengan kemampuan ini nih teman-teman, kita cukup klik aja Windows Explorer misalkan di sini. Windows Explorer dan dia akan langsung diarahkan hanya satu Windows Explorer saja. Di sini bisa kita restart atau bisa kita lakukan hal lainnya. Yang pasti ini kemampuan ini harusnya dari dulu ya Microsoft hadirkan. Nah, fitur ini sendiri pertama kali diperkenalkan untuk Windows Insider Dev Channel ya. Saya lupa buildnya berapa. Kalian bisa cek aja di winpoint.com. Dan untuk Windows Insider Beta ini baru diluncurkan sejak build berapa ya? 2 build ke belakang ya, sebelum build 891 ini yang ujungnya 2263.891. Nah, selain itu di bagian Task Manager ini sendiri ada kemampuan lain nih selain ini ya teman-teman. Di halaman setting di sini kita bisa mengatur app temanya nih. Jadi misalkan kalau kita pakai dark mode nih, kita pengen Task Manager itu light mode, kita bisa mengaturnya sekarang. Dimana di halaman settings ya di sini ada app tem. Nah sebelumnya ini nggak ada ya teman-teman. Jadi semuanya diatur sesuai dengan sistem aja. Jadi kita nggak bisa mengatur tema Task Manager secara terpisah. Sekarang kita bisa. Nah, itu aja mungkin dua hal yang cukup menarik ya di Task Manager Windows 11 Insider Beta build 2263.891 yang saya gunakan. Tapi, teman-teman, ya, ada satu bug yang cukup mengesalkan kalau menurut saya. Terutama ini di Task Manager juga. Di mana startup item di Task Manager itu dia nggak tampil. Nah, kalau kemarin tuh nggak tampil ya di sini. Tapi saya udah bahas juga di sini di winpoint.com bahwa Microsoft itu udah memperbaiki bug ini via kena isu rollback ya. Jadi mereka otomatis merilis perbaikan via server mereka. Nah, jadi sebelumnya ini nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada daftar apapun di sini. Dan sekarang ini ada. Tapi ada tapinya lagi nih. Ini hanya menampilkan aplikasi WP ya yang ada di Microsoft Store aja. Semuanya nih, ini kan ada di Microsoft Store, ini saya install dari Microsoft Store semua dan tampil di sini. Tapi kalau aplikasi Win32 ya misalkan kayak Slack, bukan Slack, bukan saya install dari sini ya. Kayak Steam maksudnya, kayak Steam, terus kayak PicPic aplikasi buat screenshot dan sejumlah aplikasi Win32 lain yang apa namanya? Yang kita download installernya manual gitu, dia nggak tampil di sini teman-teman. Padahal kalau kita cek nih, misalnya kita cek menggunakan Autorun for Windows, ya saya udah siapkan Autorun for Windows. Nah ini aplikasi dari Microsoft juga ya. Nah pada bagian logon, nah di sini ada nih Steam sama PicPic. Nah ini keduanya berjalan dengan normal ya. Biasanya juga ketika saya hidupkan laptop saya ini keduanya emang tampil, cuman dari Task Manager ini yang baru yang sekarang ya sejak build Insider ini dia nggak tampil di sini. Nah gitu, mungkin ini perbaikannya akan dirilis Microsoft di cumulative update bulan depan mungkin ya, atau biasanya kan ada 2 kali nih. Kemarin kan dirilis cumulative update-nya itu di
tanggal 8 atau 9 ya kalau nggak salah. 8 atau 9 kan minggu kedua. Dan biasanya nanti akan dirilis juga mungkin besok ya, atau mungkin minggu depan. Tapi semoga aja dia merilisnya termasuk perbaikan ini juga. Nah, itu aja mungkin sekedar obrolan singkat saya di sini. Terima kasih telah menyaksikan ya. Nanti mungkin kedepannya saya akan sering ngobrol juga kayak gini. Soalnya sekarang lagi banyak waktu juga, waktu luang gitu buat bikin video mungkin. Nah, teman-teman terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Mungkin video ke depan saya akan bikin tanya jawab ya mengenai apa yang ditanyakan teman-teman di channel YouTube saya. Nah, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dislike aja jika kalian nggak suka, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.